Halo, perkenalkan nama saya Febiana Sidaputar dengan NIM 207165011 dengan prodi Ilmu Komunikasi. Saya akan menjelaskan sedikit ringkasan dari buku saya. Yang pertama ada pengertian dari segi pengantar. PIH pengantar ilmu hukum yang terdiri dari kata pengantar dan ilmu hukum. Ilmu hukum dapat dipecah lagi menjadi ilmu dan hukum. Mengantar yang berasal dari perkataan pengantar berarti membawa ke tempat yang dituju. Dalam bahasa asing juga diartikan in leading atau bahasa Belanda dan introduction yaitu Inggris yang berasal memperkenalkan. Dalam hal ini yang diperkenalkan ilmu hukum. Bertitik tolak dari kata pengantar inilah maka PIH basis liver fake mata pelajaran dasar yang tidak boleh dibiarkan oleh mereka yang ingin belajar masalah dan cabang-cabang ilmu hukum. Pengertian dari segi ilmu hukum. Mengenai arti apakah yang dimaksud dengan ilmu hukum dapat mengikuti pendapat berbagai pakar hukum antara lain. A. Cross memberikan definisi bahwa ilmu hukum adalah segala pengetahuan hukum yang mempelajari hukum dalam segala bentuk dan manifestasinya. Lalu yang B. Ilmu hukum dalam perpustakaan hukum dikenal dengan nama ilmu hukum yang berasal dari kata jus, hukum yang berarti hukum atau hak. Kehati-hatian berarti melihat ke depan atau mempunyai keahlian. Dan arti umum dari ilmu hukum atau hak prudence berarti melihat ke depan atau mempunyai keahlian. Dan arti umum jadi jurisprudence adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari hukum. Lalu Curson berpendapat bahwa ilmu hukum adalah ilmu pengetahuan yang mencakup hukum dan membicarakan segala hal yang berhubungan dengan Sujipto Raharjo 1982 ayat 3. Dalam bahasa Inggrisnya ia disebut suatu jurisprudensi. Yang D. Purnadi Purbacaraka dan Suherjono Soekarto dalam bukunya Perihal Kaidah Hukum menyebutkan bahwa ilmu hukum mencakup ilmu tentang kaidah atau Norwissenschaft atau Sollenwissenschaft, yaitu ilmu yang menelaah hukum sebagai kaidah atau sistem kaidah-kaidah dengan dogmatik hukum dan sistematik hukum. Ilmu pengertian yakni ilmu tentang pengertian-pengertian dalam hukum seperti subjek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum dan objek hukum. Ilmu tentang kebenaran atau Tatsache-Chef atau Seinwissenschaft yang menarik hukum sebagai perilakuan yang sikap tindak. Antara lain mencakup sosiologi hukum, antropologi hukum, psikologi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum. Ilmu pengetahuan hukum juga disebut sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kaidah-kaidah hidup manusia, supaya sanksi-sanksi dapat dikenakan oleh penguasa. Ilmu pengetahuan adalah suatu ilmu yang berusaha menjelaskan tentang keadaan inti dan maksud tujuan dari bagian-bagian penting dari hukum serta pertalian antara berbagai bagian tersebut dengan ilmu pengetahuan hukum. Dari uraian di atas dapat dikatakan singkat bahwa ilmu hukum adalah suatu pengetahuan yang objek adalah hukum yang khusus mengajar perihal hukum dalam segala bentuk dan manifestasinya. Lalu bagian C, cabang-cabang ilmu hukum yang termasuk ilmu hukum. Penulis memberikan pandangan-pandangan yang berbeda mengenai bagian dari ilmu hukum antara lain yaitu yang pertama J. van Apeldoorn berpendapat bagian ilmu hukum terdiri dari sosiologi hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum. Sedangkan yang kedua W.L.G. Limer berpendapat bahwa bagian dari ilmu hukum terdiri atas ilmu hukum posesif, sosial hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum. Lalu bagian yang ketiga ada J.B.H. Billeford membagi ilmu hukum atas dogmatik hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum, ajaran hukum umum. Lalu ada Profesor Lee Owen Hawke SH berpendapat
bagian ilmu hukum terdiri dari ilmu hukum posesif, sosiologi, hukum sejarah, hukum perbandingan, hukum ilmu hukum dogmatik, atau ilmu hukum sistematis. Pendapat para pakar hukum. Profesor R. Subekti SH pernah mengatakan bahwa PIH merupakan buku pelajaran yang paling sukar penulisannya. Pendapat-pendapat mengenai apa itu PIH dari berbagai pakar hukum seperti di bawah ini. Yang pertama ada Dr. Surjono Dirjosisworo SH mengatakan bahwa PIH itu kerap kali oleh dunia studi hukum dinamakan ensiklopedia hukum, yang merupakan pengantar introduction atau inleading untuk ilmu pengetahuan hukum. Lalu yang kedua ada Profesor Dr. Ahmad Sanusi SH mengatakan sebagai berikut: PIH termasuk dalam mata pelajaran dasar karena sebagai mata pelajaran dasar itulah, maka PIH bukan merupakan suatu mata pelajaran latihan berpraktik, sehingga jarang sekali diperlukan di dalam praktek, dalam jabatan-jabatan negeri maupun swasta. Lalu ada bab kedua, sejarah singkat pengantar ilmu hukum. Istilah pengantar ilmu hukum tidak tercipta begitu saja, tetapi mempunyai sejarah tersendiri. Pengertian ilmu hukum berasal dari terjemahan bahasa Belanda, Inleiding tot de Rechtswetenschap. Istilah ini dipakai pada tahun 1920, yaitu dimasukkan dalam Hoger Onderwijswet atau Undang-Undang Perguruan Tinggi di negeri Belanda. Istilah yang semula dipergunakan di negeri Belanda sebenarnya istilah Inleiding tot de Rechtswetenschap. Itu sendiri merupakan terjemahan dari Einführung in die Rechtswissenschaft, suatu istilah yang dipergunakan di Jerman pada akhir abad 19 dan permulaan abad ke-20. Lalu bab ketiga ada peran dan fungsi pengantar ilmu hukum. Peran dan fungsi PIH. Yang pertama, memberikan introduksi atau memperkenalkan segala masalah yang berhubungan dengan hukum. Lalu ada yang kedua, berusaha untuk menjelaskan tentang keadaan, inti, maksud, dan tujuan dari bagian-bagian yang penting daripada hukum serta bertalian antara berbagai bagian tersebut dengan ilmu pengetahuan hukum. Lalu ada bagian yang ketiga, memperkenalkan ilmu hukum, yaitu pengetahuan yang mempelajari segala seluk-beluk daripada hukum dalam segala bentuk dan manifestasinya. Lalu yang keempat, merupakan dasar dalam rangka studi hukum. Tanpa memahami pengantar ilmu hukum secara tuntas dan seksama, akan dapat diperoleh pengertian yang baik tentang berbagai cabang ilmu hukum. Lalu ada bagian yang kelima, mengkualifikasikan mata pelajaran, pendahuluan, pembukaan ke arah ilmu pengetahuan hukum pada tingkat persiapan. Lalu ada bagian B, bukti-bukti pentingnya peran dan fungsi. Bukti-bukti bahwa PIH mempunyai fungsi dan peran yang sangat penting bagi mereka yang ingin mempelajari hukum. Dapat dilihat juga dari berbagai segi. Yang pertama, dari segi sejarahnya PIH. Diajarkan di perguruan tinggi di berbagai negara. Di Jerman, PIH diajarkan sebagai Einführung in die Rechtswissenschaft. Undang-Undang Perguruan Tinggi di negara Belanda pada tahun 1920 memasukkan pengantar ilmu hukum di perguruan tinggi hukum dengan istilah Inleiding tot der Rechtswetenschap sebagai pengganti dan ensiklopedia en Rechtswetenschap. Lalu yang kedua, di Indonesia Inleiding tot der Rechtswetenschap dijadikan kurikulum oleh Research Hogeschool atau Sekolah Tinggi Hukum yang didirikan di Batavia atau Jakarta pada tahun 1924. Pada waktu Universitas Gadjah Mada berdiri pada tanggal 3 Maret 1946, untuk pertama kalinya dipergunakan istilah pengantar ilmu hukum yang merupakan terjemahan dari Inleiding tot der Rechtswetenschap
dan sampai sekarang dijadikan mata kuliah dasar di semua perguruan tinggi. Lalu ada bagian yang keempat, yaitu adanya surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 30 Desember 1973 yang intinya menyebutkan bahwa di tingkat permulaan fakultas hukum, negeri maupun swasta, mata kuliah pengantar ilmu hukum ini harus dicantumkan dalam kurikulumnya sebagai salah satunya mata kuliah yang langsung berlangsung dengan ilmu hukum. Lalu yang kelima, menurut keputusan Kopertis atau Koordinator Perguruan Tinggi Swasta, pengantar ilmu hukum merupakan mata kuliah ujian negara. Lalu yang keenam, dalam rangka sistem kredit sistem semester atau SKS, mata kuliah pengantar ilmu hukum bobot SKS-nya atau 4 SKS lebih besar dari cabang ilmu lainnya. Lalu ada kedudukan PIH di antara ilmu sosial lainnya. Ditinjau dari segi ilmu sosial, pengantar ilmu hukum adalah suatu mata pelajaran yang merupakan pengantar ke arah ilmu hukum. Ilmu hukum ini termasuk ilmu sosial. Objek penyelidikannya adalah tingkat laku manusia dan masyarakat dalam berbagai bentuknya yang dipelajari oleh ilmu hukum, juga masalah manusia. Ditinjau dari segi disiplin hukum, pengantar ilmu hukum merupakan salah satu bagian daripada disiplin hukum bersama-sama dengan yang pertama, filsafat hukum, yaitu pengetahuan yang mempelajari pertanyaan-pertanyaan mendasar dari hukum atau tentang hakikat hukum dan tentang dasar-dasar bagi kekuatan mengikat daripada hukum. Yang kedua, pada politik hukum, yaitu disiplin hukum yang mengkhususkan diri dari usaha memerankan hukum dalam mencapai tujuan yang dicita-citakan masyarakat tertentu. Lalu ada metode pendekatan dalam mempelajari pengantar ilmu hukum PIH. Sebagai mata pelajaran dasar memerlukan metode pendekatan tersendiri. Dari yang pertama itu, pengantar ilmu hukum adalah sarana memperkenalkan ilmu hukum. Yang kedua, pengantar ilmu hukum mempelajari hukum dari segala ilmiah secara sentral dan universal. Lalu yang keempat, pengantar ilmu hukum berjalan seret dan kurang menarik karena yang dibicarakan adalah ilmu hukum secara global dan jarang ditemui di dalam praktik dan tidak seperti cabang ilmu hukum lainnya seperti hukum pidana, hukum perdata, dan lain sebagainya. Lalu ada persyaratan sebagai dosen pengantar ilmu hukum. Yang pertama, Profesor Dr. Ahmad Sanusi S.H. dalam bentuk PTNI memberi penjelasan pada halaman 4 yang isinya ialah bahwa dilihat dari segi PIH yang memerlukan pendekatan secara khusus, maka bagi seorang dosen PIH harus memenuhi syarat-syarat tersendiri. Yang pertama, harus menguasai bahan-bahan, baik bahan-bahan yang menjadi keseluruhan pembahasan mata pelajaran PIH maupun pengetahuan lain yang mendukung PIH. Yang kedua, memahami syarat-syarat pedagogis. Lalu yang ketiga, mempunyai kemampuan untuk menarik serta membangkitkan semangat mahasiswa. Lalu yang keempat, mampu dan berani mempopularisasikan acara kuliah. Lalu yang kelima, memberikan petunjuk kepada mahasiswa agar para mahasiswa untuk selanjutnya dapat belajar menurut caranya sendiri. Lalu yang kedua, Direktur Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menegaskan agar pemberian pembelajaran PIH itu jangan sampai merupakan pemberian pelajaran filsafat hukum. Untuk memperluas pandangan mahasiswa, seyogianya diperkenalkan pula disiplin hukum sebagai ilmu hukum, seperti politik hukum dan filsafat hukum. Hakikat daripada pengantar ilmu hukum. Yang pertama, PIH merupakan suatu mata kuliah menjadi pengantar dan petunjuk jalan bagi siapapun yang ingin mempelajari ilmu hukum yang ternyata sangat luas ruang lingkupnya. Lalu ada bagian kedua, sebagai suatu mata pelajaran PIH memberikan dan menanamkan pengertian dasar mengenai arti,
permasalahan dan persoalan-soalan di bidang hukum sehingga ia menjadi mata pelajaran utama yang harus dikuasai oleh mereka yang ingin mendalami ilmu hukum. Lalu yang ketiga ada PIH memberikan gambaran-gambaran dan dasar yang jelas mengenai sendi-sendi utama hukum itu sendiri. Lalu yang keempat ada karena PIH merupakan mata pelajaran dasar, maka bagi mereka yang ingin mempelajari ilmu hukum harus menguasai mata pelajaran PIH lebih dahulu. Tanpa penguasaan PIH, mereka akan mendapatkan kesulitan atau kegagalan. Ruang lingkup pembahasan oleh pengantar ilmu hukum. Materi yang dibahas oleh PIH dapat dibagi dalam hukum sebagai objek ilmu hukum. Sebagai objek ilmu hukum memandang hukum dalam bentuk dan segala manifestasinya, tertuang pertanyaan-pertanyaan yang bersangkut paut dengan hukum, misalnya apakah hukum itu, apakah tujuan hukum itu, bagaimanakah hukum itu terbentuk, apakah sumber-sumbernya, bagaimanakah sistem dan klasifikasinya, dan sebagainya. Ilmu hukum sebagai norma hukum. Ada hukum sebagai kaidah hukum, dan kaidah lainnya. Ilmu hukum sebagai ilmu pengetahuan. Ada subjek hukum, objek hukum, peristiwa hukum, perbuatan hukum, hubungan hukum, akibat hukum, masyarakat hukum. Ilmu hukum sebagai ilmu kenyataan. Antropologi hukum, sosiologi hukum, sejarah hukum, psikologi hukum, perbandingan hukum. Pengertian tentang hukum. Arti hukum dari segi etimologi. Hukum. Kata hukum berasal dari bahasa Arab dan merupakan bentuk tunggal. Kata jamaknya adalah alkas, yang selanjutnya diambil alih dalam bahasa Indonesia menjadi hukum. Lalu Recht. Recht berasal dari Richtum, bahasa Latin yang mempunyai arti bimbingan atau tuntunan, ataupun pemerintahan. Lalu Ius. Kata ius atau Latin berarti hukum berasal dari kata Latin dubero. Artinya mengatur atau memerintah, bertalian erat dengan iustitia atau keadilan. Pada zaman dulu bagi orang Yunani, iustitia adalah dewi keadilan yang dilambangkan sebagai seorang wanita dengan kedua matanya tertutup, dengan tangan kirinya memegang neraca dan tangan kanannya memegang sebuah pedang. Adapun lambang tersebut mempunyai arti. Kedua mata tertutup ini berarti bahwa di dalam mencari keadilan tidak boleh membedakan terhadap si pelaku. Ini melambangkan keadilan. Lalu neraca, ini melambangkan keadilan dalam mencari dan menerapkan keadaan, harus ada kesamaan atau sama beratnya. Pedang adalah lambang dari keadilan yang mengejar kejahatan dengan suatu hukum dan di mana perlu dengan hukuman mati. Lalu ada lex. Kata lex berasal dari bahasa Latin dan berasal dari kata licere. Licere artinya mengumpulkan, ialah mengumpulkan orang-orang untuk diberi perintah. Jadi di sini terkandung pula adanya hukum, ialah wibawa atau otoritas, sehingga kata lex yang berarti hukum sangat erat hubungannya dengan perintah dan wibawa. Berdasarkan uraian di atas dan sehubungan dengan arti kata hukum, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian hukum itu bertalian erat dengan keadilan. Pengertian hukum itu bertalian dengan kewibawaan. Pengertian itu bertalian erat dengan ketataan atau orde yang selanjutnya menimbulkan kedamaian. Pengertian hukum itu bertalian erat dengan peraturan dalam arti peraturan berisi norma. Definisi hukum oleh berbagai pakar. Profesor Dr. P. Brost. Menurut Brost, hukum ialah keseluruhan peraturan bagi kelakuan atau perbuatan manusia di dalam masyarakat yang pelaksananya dapat dipaksakan dan bertujuan mendapatkan tata atau keadilan. Dari definisi tersebut dapat dijalankan, hukum ialah merupakan peraturan atau norma, yaitu petunjuk dan pedoman hidup yang wajib ditaati oleh manusia. Hukum
diadakan guna ditunjuk pada kelakuan atau perbuatan manusia dalam masyarakat. Dengan demikian, pengertian hukum adalah pengertian sosial. Pelaksanaan peraturan hukum ini dapat dipaksakan, artinya bahwa hukum mempunyai sanksi berupa ancaman dengan hukuman terhadap di pelanggar atau merupakan ganti rugi bagi yang menderita. Hukum diadakan dengan tujuan agar menimbulkan tata atau damai yang lebih dalam lagi, yaitu keadilan di dalam masyarakat mendapatkan bagian yang sama. Profesor Dr. Van Kant dalam bukunya yang terkenal Juris dari negeri Belanda ini mendefinisikan hukum sebagai berikut. Hukum adalah keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia di dalam masyarakat. Dari definisi ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Keseluruhan peraturan hidup berarti bahwa hukum itu tidak hanya terdiri dari satu atau beberapa peraturan hidup atau norma saja, melainkan terdiri dari banyak peraturan hidup yang merupakan suatu sistem. Peraturan hidup ini bersifat memaksa. Paksaan yang dilaksanakan oleh seorang terhadap orang lain dilarang karena tindakan demikian adalah pengadilan mengadili sendiri. Hukum adalah peraturan yang memaksa, akan tetapi tidak untuk memaksakan suatu pada seseorang, melainkan untuk melindungi kepentingan-kepentingan manusia ada di dalam masyarakat. Profesor Mr. Dr. L.J. van Apeldoorn di dalam bukunya yang berjudul In Leading to the Study van het Nederlands Recht, Apeldoorn, seorang jurus Belanda, memberikan pengertian sebagai berikut. Memberi definisi batasan hukum sebenarnya hanya bersifat menyamaratakan saja, dan itu pun tergantung siapa yang memberikan. Tinjauan beliau terhadap hukum dapat dilihat dari dua sudut. Yang pertama itu de ontwikkelde lik. Jadi ini menjelaskan orang terpelajar tetapi awam. Hukum bagi de ontwikkelde lik adalah sama dengan rentetan pasal-pasal yang tidak ada habis-habisnya seperti yang dimuat di dalam undang-undang. Karena dari sudut pandangannya demikian terhadap, maka ia berpendapat bahwa ilmu pengetahuan hukum adalah membosankan dan abstrak. Pandangan de ontwikkelde lik terhadap hukum adalah negatif dan buruk. Akan tetapi dalam pandangannya tersebut memang mengandung unsur-unsur kebenaran. The man in the street, yang artinya ialah orang yang jalanan, yang kebanyakan orang yang tidak terpelajar, misalnya tukang becak, pedagang, pejalan kaki, dan lain-lain. Apabila mendengar kata istilah hukum, maka ia akan teringat akan polisi, jaksa, gedung pengadilan, dan lain-lain. Ia tak pernah melihat undang-undang, tetapi ia pernah di ruangan pengadilan dan teringat pada suatu perkara. Hukum itu konkret dan menyangkut kehidupan manusia sehari-hari, karena bagi mereka hukum dapat dilihat dan diraba. Keempat, W. Levensebergen. Hukum menurut W. Levensebergen pertama-tama merupakan pengatur, khususnya untuk pengaturan perbuatan manusia di dalam masyarakat. Kontorowicz di dalam bukunya yang berjudul The Definition of Law, Kontorowicz mengatakan bahwa law is a body of social rule prescribing external conduct and considered justiciable, yang artinya hukum adalah keseluruhan peraturan-peraturan sosial yang mewajibkan perbuatan lahir yang mempunyai sifat keadilan serta dapat dibenarkan. Definisi di atas dapat diartikan yang jelas sebagai berikut. Hukum adalah terdiri dari peraturan-peraturan sosial. Peraturan sosial tersebut bersifat justiciable dan mewajibkan. Peraturan sosial atau hukum itu harus dipandang justiciable, artinya dapat dibenarkan atau bersifat keadilan. Lalu Profesor Paul Scholten, sarjana terkemuka bangsa Belanda, telah meninggal
tahun 1946 tersebut di dalam bukunya Allgemeine Deal menjelaskan bahwa untuk mengerti tentang hukum tidak dapat dipisahkan dengan paham tentang kedudukan manusia di dalam masyarakat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa yang baik adalah hukum yang mempertimbangkan individu dan masyarakat. Selanjutnya, Paul Scholten menjelaskan bahwa untuk pengertian hukum tidak mungkin hanya dapat melukiskan di dalam satu kalimat. Bagian A, right is bevel atau hukum adalah perintah. Yang dimaksud dengan perintah ialah peraturan yang berasal dari negara kepada individu dan masyarakat. Pengertian res is bevel khususnya berlaku di lapangan di bidang publik, yaitu negara pada umumnya, dan pidana di mana peraturan hukum itu adalah perintah dari negara kepada warga negara untuk ditaati. Contoh pasal 338 KUHP pidana yang berbunyi, barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara selama 15 tahun. Lalu res is fair love, yaitu suatu izin yang diberikan oleh negara kepada segenap individu agar setiap individu dapat melaksanakan tugasnya sebagai mestinya. Contohnya, A akan mendirikan bangunan rumah sesuai seleranya, dan sebelum pekerjaan itu dimulai, diharapkan minta izin terlebih dahulu kepada pemerintah daerah setempat. Read is bold ialah suatu janji yang diucapkan oleh seorang kepada pihak yang lain dan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku adalah merupakan hukum atau undang-undang bagi pihak-pihak yang berjanji. Lalu rich is deposit, yang disediakan atau hukum yang disediakan ialah peraturan atau undang-undang yang telah dibuat oleh negara untuk dipergunakan kepada setiap warga negara seandainya di antara perjanjian yang telah mereka buat ternyata belum lengkap syarat-syaratnya. Mr. Ikich, menurut pandangan seorang jurus bangsa Belanda untuk mengerti apakah hukum itu, maka dapat melihat 3 unsur, yaitu unsur penguasa. Yang dimaksud dengan penguasa atau authority ialah sejumlah oleh pemerintah dalam arti luas. Unsur kewajiban, yang dimaksud dengan kewajiban atau Wenseligkeit atau solen, yaitu kewajiban dalam pengertian hukum, di mana kepada setiap warga negara wajib taat kepada hukum peraturan dengan tidak memandang apakah seorang sudah pernah membaca, mendengar atau belum tentang peraturan yang telah ditetapkan atau dikeluarkan oleh penguasa. Unsur kelakuan, yang dimaksud dengan kelakuan atau genre ialah bahwa bagi hukum yang penting ialah kenyataan, misalnya kelakuan dan perbuatan manusia. Atau positivisme adalah hukum adalah suatu paham yang mempunyai anggapan bahwa hukum hanya mempelajari dan menyangkut hak nyata atau fakta-fakta saja. Dengan kata lain, hukum adalah semata-mata atau desain fakta. Siti paham positivisme ini adalah sempit dan tidak betul seluruhnya, karena hukum di samping memandang kenyataan desain juga mengandung arti kewajiban dan mengandung das solen. Dengan demikian, hukum itu memandang das solen dan desain. Lalu ada Dr. E. Utrecht SH di dalam bukunya yang berjudul Pengantar dalam Hukum Indonesia, sarjana hukum bangsa Indonesia ini berpendapat bahwa untuk memberikan definisi tentang hukum yang lengkap memang sulit, namun demikian menurut Utrecht perlu adanya suatu pedoman untuk dipakai pedoman atau pegangan tentang apakah hukum itu. Pedoman yang dimaksud Utrecht untuk dipakai sebagai pegangan sebagai berikut. Hukum adalah himpunan petunjuk-petunjuk yang tata tertib suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan. Suwardi Tasrif SH dalam Pembangunan, ia berpendapat bahwa anggapan yang menyatakan bahwa hukum hanya sekedar norma-norma atau kaidah
Di dalam karangan ilmiahnya yang berjudul Peranan Hukum Ditinggalkan Manusia, hukum adalah arti seluas-luasnya ialah the legal machinery in action. Pendapat S. Tasrif ini menghubungkan hukum dengan pembangunan bangsa dan negara sekarang ini, di mana di dalam masa pembangunan ini hukum tidak hanya dihubungkan dengan masalah-masalah hubungan manusia di dalam negeri saja, akan tetapi dikaitkan dengan orang di dalam kaidah untuk mengatur hubungan manusia sudah lama negeri sendiri. Contoh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Lembaran Negara 1960 Nomor 104 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria, di mana di dalam undang-undang memberi tempat kepada orang asing tidak boleh hak milik atas tanah, melainkan cukup dengan hak pakai saja. Lalu MH Tirta Midjaja atau SH mengemukakan definisi hukum ialah semua aturan atau norma yang harus ditaati dalam tingkah laku, tindakan-tindakan dalam pergaulan hidup dengan ancaman harus mengganti kerugian jika melanggar aturan-aturan itu, akan membahayakan diri sebagai atau harta, umpama orang akan kehilangan kemerdekaannya, didenda dan sebagainya. Philip S. James M.A. mengemukakan pengertian dan definisi hukum dalam pandangannya. Law is a body of rules of the guidance of human conduct which are imposed upon and enforced among the members of a given state. Lalu yang ke-12 ada Marhainis Abdul Hai atau SH. Hukum ialah segala ketentuan yang mengatur tingkah laku orang di dalam pergaulan masyarakat. Lalu ada Profesor Mr. G. Van Gaal. Pertama, di Indonesia, hukum ialah keseluruhan ketentuan-ketentuan penghidupan yang bersifat memaksa diadakan untuk melindungi kepentingan orang dalam masyarakat. Lalu ada Aristoteles, yaitu particular law is that which each community lays down and applies to its own members. Universal law is the law of nature. Lalu ada Grotius, law is a rule of moral action obliging to the which is right. Lalu ada Hobbes, whereas law properly is the word of him that by right had command over others. Ada Profesor Mr. C. van Vollenhoven, recht is in verschijnsel in Rustlus, wisselwerking van stum en toegensto. Profesor Mr. A. K. Meyers dalam bukunya Die Algemene Begrippen van het Burgerlijk Recht. Hukum adalah semua peraturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditunjukkan kepada tingkah laku manusia dalam bermasyarakat dan menjadi pedoman bagi penguasa-penguasa negara dalam melakukan tugasnya. Leon Duquid, hukum ialah tingkah laku para anggota masyarakat, aturan daya yang penggunaan pada saat tertentu diindahkan oleh anggota masyarakat sebagai jaminan dan kepentingan bersama. Immanuel Kant, hukum ialah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain. Menurut peraturan hukum tentang kemerdekaan terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu 21 SK Amin SH dalam bukunya Bertamasya ke Alam Hukum. Hukum ialah kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi yang bertujuan mengadakan ketertiban dalam pergaulan manusia, sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara. Kesimpulannya, dari definisi yang dibuat oleh para hukum, bahwa definisinya itu berbeda-beda. Hal itu berarti bahwa hukum memang sulit untuk
didefinisikan bahwa secara umum hukum dapat diberi definisi sebagai himpunan peraturan-peraturan yang dibuat oleh yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat, yang mempunyai ciri memerintah dan melarang serta mempunyai sifat memaksa untuk menjatuhkan sanksi hukuman bagi mereka yang melanggarnya. Jadi dalam buku terkandung unsur-unsur peraturan-peraturan yang dibuat oleh yang berwenang. Tujuan mengatur tata tertib kehidupan masyarakat, mempunyai ciri memerintah dan melarang, bersifat memaksa agar ditaati. Hukum dalam berbagai arti. Kalau di muka diadakan penjelasan tentang arti hukum dari segi etimologi, maka di sini akan dibahas mengenai hukum menurut pandangan masyarakat yang meliputi hukum dalam arti keputusan penguasa, hukum dalam arti petugas, hukum dalam arti tindak, hukum dalam arti gejala sosial, hukum dalam arti kebudayaan, arti kaidah, arti tata hukum, arti disiplin, arti ilmu, hukum nilai. Hukum sebagai keputusan penguasa. Sebagai keputusan penguasa, hukum merupakan serangkaian peraturan-peraturan tertulis, seperti Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, keputusan Presiden, peraturan pemerintah, keputusan Menteri, peraturan daerah. Peraturan tersebut dibuat oleh yang berwenang, dalam hal ini badan legislatif. Misalnya, undang-undang dibuat oleh Presiden bersama DPR. Peraturan daerah tingkat 1 oleh DPRD bersama gubernur. Hukum dalam arti petugas. Di sini yang dianggap hukum adalah petugas penegak hukum. Mereka terutama orang awam, dalam istilahnya Apeldoorn, man in the street, melihat para petugas polisi, jaksa, hakim sebagai hukum karena dalam kenyataannya para petugas penegak hukum tersebut yang memang menghukum orang yang bersalah, jaksayano. Hukum dalam arti sikap tindak. Di samping apa yang tersebut di muka terdapat sikap tindak yang ejek dan teratur, yang diartikan sebagai hukum tidak seperti bekerjanya penegak hukum yang mengatur dan memaksa masyarakat, maka bekerjanya sikap tindak ini tidak terasa. Hukum dalam arti gejala sosial. Filosofi Yunani, Aristoteles mengatakan bahwa manusia adalah zoon politikon, ialah manusia makhluk yang hidup bermasyarakat. Hukum dalam arti kaidah. Sebagai kaidah, norma, atau hukum itu dapat dirumuskan sebagai berikut. Ilmu hukum adalah himpunan petunjuk hidup atau perintah-perintah dan larangan-larangan yang mengatur tata tertib dalam sesuatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan. Setiap anggota masyarakat wajib menaati petunjuk-petunjuk hidup sedemikian rupa sehingga tata tertib dalam masyarakat dapat terpelihara sebagai kumpulan dari berbagai cara ilmu pengetahuan. Antara itu, yang pertama, ilmu tentang kaidah atau Solen Wissenschaft, yaitu ilmu yang menelaah hukum sebagai kaidah atau sistem kaidah dengan dogmatik hukum dan sistematik hukum. Yang kedua, ilmu pengertian, yakni ilmu tentang pengertian-pengertian pokok dalam hukum seperti misalnya subjek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum, dan objek hukum. Ilmu tentang kenyataan atau Tatsächlichkeitswissenschaft atau Seinwissenschaft, yang mayoritasnya hukum sebagai perilaku atau sikap tindak yang antara lain mencakup sosiologi hukum, yakni suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara empiris dan praktis mempelajari hukum sebagai gejala sosial dengan gejala-gejala sosial lainnya. Antropologi hukum, yaitu suatu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari pola-pola sengketa penyelesaiannya pada masyarakat maupun masyarakat yang sedang mengalami proses modernisasi. Psikologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari hukum sebagai suatu pewujudan daripada perkembangan jiwa manusia. Perbandingan hukum merupakan cabang ilmu pengetahuan yang membandingkan sistem-sistem hukum yang berlaku di dalam suatu atau beberapa masyarakat. Sejarah hukum yang mempelajari perkembangan dan asal-usul daripada sistem hukum dalam masyarakat tertentu. Purnadi, Purbajaraka, dan Surjono 1982.
Sebagai kaidah hukum memberikan bermacam-macam petunjuk hidup. Petunjuk-petunjuk ini menentukan sikap anggota masyarakat yang satu terhadap anggota masyarakat yang lain. Hukum dalam arti disiplin. Suatu disiplin adalah sistem mengenai kenyataan atau segala gejala-gejala yang dihadapi. Dalam hal ini, hukum dalam arti disinlis melihat hukum sebagai gejala kenyataan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Disiplin hukum meliputi ilmu hukum, politik hukum, dan filsafat hukum, yakni ilmu hukum adalah ilmu yang berusaha menelaah hukum dalam segala bentuk dan manifestasinya. Politik hukum ialah ilmu hukum yang mempelajari hukum untuk mencapai tujuan hukum yang dicita-citakan oleh masyarakat tertentu. Dalam hal ini merupakan kegiatan-kegiatan mencari, memilih, dan menerapkan nilai-nilai yang cocok bagi masyarakat yang bersangkutan. Filsafat hukum adalah ilmu pengetahuan hukum yang mempelajari dan merenungkan hakikat akan di dalam ilmu ini dikemukakan dasar-dasar kekuatan yang mengikuti daripada hukum. Hukum dalam arti ilmu hukum. Hukum dalam arti sebagai ilmu hukum berarti ilmu tentang kaidah atau norma Wissenschaft atau Solen Wissenschaft, yaitu ilmu yang menelaah hukum sebagai kaidah atau sistem. Kaidah-kaidah dengan dogmatik hukum dan sistem hukum. Maka jelaslah bahwa dalam arti ini hukum dilihatnya sebagai ilmu pengetahuan atau merupakan karya manusia yang berusaha mencari kebenaran tentang sesuatu yang memiliki ciri-ciri sistematis, logis, empiris, metodis, umum, dan akumulatif. Lalu ada yang ke-8, hukum dalam arti tata hukum. Tata hukum yang berlaku di Indonesia sebagai berasal dari warisan zaman kolonial Belanda dan sebagian lagi yang dari ahli Republik Indonesia sendiri. Terbagi dalam hukum privat dan hukum publik. Hukum privat meliputi hukum sipil, hukum dagang, dan sebagainya. Hukum terdapat di mana saja, hukum terdapat di mana-mana. Yang pertama, hukum terdapat di seluruh dunia asal ada masyarakat dan manusianya. Hukum itu ada di mana-mana pada setiap waktu dan bagi setiap bangsa. Apeldoorn pernah menulis "Street is over the Geheel world, overall wherein some feeling fun mentioned is." Artinya hukum terdapat di seluruh dunia di mana-mana asal ada kehidupan masyarakat manusia. Anggapan-anggapan tersebut adalah anggapan modern. Anggapan modern ini mencelak anggapan kuno, dan anggapan kuno mengatakan bahwa hukuman hanya terdapat di dalam masyarakat yang beradab. Lalu yang keempat, penyelidikan para ahli ilmu pengetahuan sosiologi, hukum, dan antropologi budaya modern menghasilkan bukti-bukti bahwa hukum ada di mana saja. Di mana ada masyarakat, di sana terdapat hukum. Anggapan kuno tersebut tidak dapat dibenarkan karena di dalam masyarakat yang masih primitif dijumpai pula peraturan-aturan atau kebiasaan kehidupan sehari-hari oleh masyarakat yang bersangkutan dihormati, diindahkan, bahkan dipertahankan berlakunya. Peraturan atau kebiasaan tersebut merupakan bentuk-bentuk permulaan peraturan-peraturan hukum. Antropologi budaya menginsafkan kita bahwa hukum itu adalah suatu kaidah biasa seperti yang khusus dalam moral dan agama. Sanusi menyebutkan bahwa hukum PIH dan PTIH sebagai berikut. Berbeda dengan hukum alam, maka hukum yang di mana-mana itu tidaklah sama. Ia justru berbeda-beda karena adanya perbedaan bahan seperti manusianya, alamnya, tradisinya, akal, dan budinya. Hukum adalah melekat pada dan hidup bersama-sama dengan masyarakat manusia. Sebagaimana telah dinyatakan, hukum berisikan kaidah-kaidah, yaitu petunjuk-petunjuk yang menurut supaya dijalankan. Ia pun mengandung sanksinya dan akan bersaksi secara paksaan apabila kaidah itu dilanggar orang. Bagi manusia, kaidah-kaidah hukum itu bukanlah satu-satunya peraturan. Ia mengenal dan menaati juga kaidah-kaidah agama, kesusilaan, adat, dan kebiasaan yang sama penting baginya. Apeldoorn memberi uraian yang panjang lebar dan cukup jelas tentang hubungan dan perbedaan-perbedaan yang terdapat pada berbagai jenis kaidah itu.
Ia menunjukkan bahwa itu dalam tujuan, isi, asal, usul berlakunya dan saksi dan kerja. Apabila mengenai isi kaidah-kaidah itu terdapat perbedaan, maka hendaknya hal tersebut bukan dipandang sebagai yang umum, akan tetapi sebagai keistimewaan. Antara kaidah-kaidah itu terdapat hubungan dan dalam isinya adalah pengaruh timbal balik sesuai dengan pendapat aliran mazhab secara fansik bahwa hukuman sesuatu bangsa pada suatu masa tidak dapat dipisahkan dari faktor agama, susila, adat-adat, ekonomi, dan lain kebudayaannya. Pengaruh pandangan-pandangan agama dan kesusilaan terhadap hukum mengatur langsung di dalam masyarakat dan atau melihat badan perundang-undangan atau melalui pengadilan. Contohnya, kamu tidak boleh membunuh, mencuri, dan berzina. Kata kaidah agama. Kaidah hukumnya terdapat dalam KUH pidana pasal-pasal 338 dan seterusnya, 362 dan seterusnya, 184 dan seterusnya. Tentang pengaruh tersebut telah dinyatakan antara lain oleh René David. Traité élémentaire der droit civil computer halaman 224. George Lippert, Regel dans les obligations civiles. Isu kelar penyelidikan tentang hal yang sama telah ditunjukkan pula oleh ahli-ahli bangsa kita sendiri seperti Profesor Mr. Dr. Hazairen atau Hukum Islam dan Masyarakat, Pengolahan Penyesuaian Adat, Hukum Islam, Masjid, Kesusilaan dalam Hukum. Adanya pengaruh timbal balik terhadap juga antara kebiasaan atau hukum dapat dimengerti oleh karena sesuatu yang telah biasa adalah memang dikehendaki terjadinya, sedang apa yang dikehendaki itu adalah disandarkan pada kesadaran. Dalam hal ini, kesadaran hukum atau krib. Sejarah juga menunjukkan bahwa pada kerajaan-kerajaan Sriwijaya, Majapahit, Kediri, dan lain sebagainya telah terdapat peraturan-peraturan hidup yang mengatur tata tertib kehidupan sehari-hari masyarakat kerajaan yang bersangkutan. Akhirnya, dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hukum terdapat di mana saja asal ada masyarakatnya. Peran dan fungsi hukum. Peranan hukum dalam masyarakat seperti yang kita ketahui, hasil penelitian para sosiolog dan antropolog membuktikan bahwa pada masyarakat kuno dan bagaimana motifnya juga terdapat hukum. Selama ada masyarakat besar maupun kecil selalu diikuti oleh hukum. Hukum terdapat di mana saja di seluruh dunia selama ada bermasyarakat. Hanya bentuk daripada hukum itu yang berbeda-beda tergantung pada tingkat peradabannya. Kesemuanya itu menunjukkan bahwa hukum itu berperan sekali di dalam kehidupan masyarakat. Mengenai manusia sebagai makhluk, Aristoteles mengatakan bahwa manusia adalah zoon politikon, makhluk sosial atau makhluk bermasyarakat. Oleh karenanya, tiap anggota masyarakat mempunyai hubungan antara satu dengan yang lain. Selain itu, masing-masing anggota masyarakat tentu mempunyai hubungan kepentingan. Keadaan kehidupan manusia atau masyarakat pada masa kini, sadar atau tidak manusia sebagai anggota masyarakat selalu melakukan perbuatan hukum, dan hubungan hukum belum lahir sampai mencampuri. Sejak manusia itu lahirkan, ia berlangsung menjadi pendukung hak dan segala benda yang ada di sekelilingnya menjadi objek daripada hak. Ikatan hukum menghubungkan manusia dengan manusia yang lain dan menghubungkan manusia dengan benda di sekelilingnya. Mengapa peranan hukum yang tidak terhingga regamnya itu dapat dikemukakan berbagai contoh dan kehidupan manusia sehari-hari sebagai berikut. Dengan keluarga, seorang laki-laki dan perempuan yang akan hidup bersama sebagai suami istri mengikatkan diri dalam perkawinan, melakukan perbuatan yang telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Dalam pekerjaan, hubungan kerja, orang bekerja dalam suatu instansi menandatangani perjanjian kerja adalah sesuai dengan peraturan yang berlaku KUH Perdata Bab 7A
Pasal 1601, 1600A sampai dengan 1600C. Di dalam menjalankan pekerjaan atau profesi, di dalam melaksanakan pekerjaan yang terikat pada peraturan kepegawaian. Hubungan dengan hak. Untuk mempertahankan haknya, orang tentu menggunakan hukum yang berlaku seperti seorang pemilik tanah atau menuntut ganti rugi kepada pihak yang mengusur atau menguasai tanahnya. Dalam perkembangan masyarakat, makin majunya masyarakat, makin berkembangnya teknologi, maka pesatnya pertambahan penduduk berakibat makin terlihatnya kepentingan hukum di dalam masyarakat luas. Dalam hubungan dengan ilmu lainnya, sebagai bagian dari ilmu sosial, ilmu hukum mempunyai kaitan dengan ilmu-ilmu sosial lainnya, dengan ilmu eksakta dan ilmu budaya. Sebagai contoh, seorang dokter harus melakukan sumpah jabatan setelah selesai studi. Dalam mempelajari hukum, untuk dapat mempelajari materi hukum seperti hukum perdata, hukum pidana, hukum dagang, dan sebagainya, orang wajib mengetahui dasar-dasar ilmu hukum yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus. Hal-hal yang bersifat umum dapat dikemukakan. Yang pertama, interpretasi atau penafsiran hukum, pengertian tentang subjek, objek, dan badan hukum, sumber hukum seperti undang-undang, kebiasaan, traktat, dan sebagainya. Pembagian hukum, bagian-bagian ilmu hukum, hierarki, dan tingkat perundangan di Indonesia. Dalam penggunaan istilah hukum di bidang ilmu eksakta, sosial, atau budaya dalam berlainan hukum dalam sistem eksakta, ilmu, dan fisika. Sifatnya konstantan dan tidak berubah, sedangkan pengertian hukum di bidang ilmu hukum selalu berubah mengikuti perkembangan masyarakat dalam kehidupan sosial dan budaya. Fungsi hukum yang pertama, pendahuluan, yaitu peran hukum yang tak terhingga banyaknya itu, maka hukum mempunyai fungsi menertibkan dan mengatur pergaulan masyarakat, serta menyelesaikan masalah yang timbul. Dalam perkembangan masyarakat, fungsi hukum dapat terdiri dari sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat, sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin, sebagai sarana penggerak pembangunan, sebagai fungsi kritis. Fungsi-fungsi hukum tersebut dapat diuraikan tersebut dengan sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat. Hubungan sebagai norma merupakan petunjuk untuk kehidupan. Contoh dapat dikemukakan orang-orang yang menonton bioskop sama mengerti apa yang dilakukan. Beli karcis harus antri, mau masuk antri. Bila pertunjukan selesai, para penonton keluar lewat pintu keluar yang sudah ditentukan. Sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir batin, hukum mempunyai ciri memerintah dan melarang. Hukum mempunyai sifat yang memaksa. Hukum mempunyai daya yang mengikat fisik dan psikologis. Contoh, siapa yang berutang harus membayar adalah perwujudan daripada keadilan. Sebagai penggerak pembangunan, daya mengikat dan memaksa dari hukum dapat digunakan atau didayagunakan untuk menggerakkan pembangunan. Di sini hukum dijadikan alat untuk membawa masyarakat ke arah yang lebih maju. Fungsi kritis hukum, Dr. Sujono. Berfungsi kritis yaitu daya kerja suatu tidak semata-mata melakukan pengawasan pada apatur pengawasan pada apatur pemerintah. Kodifikasi dan perkembangan hukum. Pengertian kodifikasi hukum. Kodifikasi hukum adalah pembukaan hukum dalam suatu himpunan undang-undang dalam materi yang sama. Tujuan daripada kodifikasi hukum adalah agar didapat suatu kesatuan hukum yang dan kepastian hukum. Sebelum adanya undang-undang tersebut, di Prancis tidak ada kesatuan hukum dan kepastian hukum karena dipergunakan adalah hukum kebiasaan atau adat, dan berlaku untuk daerahnya masing-masing. Dengan kata lain, pada waktu itu, di negara Prancis tidak ada kesatuan hukum dan kepastian hukum. Pada waktu sebelum revolusi Prancis, raja sangat berkuasa sehingga hak-hak warga negara tidak dihormati. Hak asasi ditekan dan belum tentu seorang dapat
menuntun lewat peradilan bebas. Begitu juga yang terjadi di Indonesia. Sebelum adanya kodifikasi hukum atau kode hukum nasional, yang berlaku adalah hukum adat di mana tiap-tiap daerah memiliki adat yang berbeda sehingga hukum yang berlaku juga berbeda-beda. Perkembangan kodifikasi hukum. Dengan adanya kode Kivel atau kode Napoleon tersebut timbullah anggapan bahwa seluruh permasalahan hukum sudah tertampung dalam suatu undang-undang nasional. Di luar undang-undang tidak ada hukum. Di hakim hanya melaksanakan undang-undang yang berlaku di seluruh negara. Anggapan tersebut merupakan aliran yang dinamakan aliran legisme atau wetelegik, positivisme atau positivisme, perundangan-undangan dengan pedoman di luar undang-undang tidak ada hukum. Pendukung aliran ini yaitu ahli pikir Montesquieu dan J.J. Rousseau. Montesquieu dengan trias politiknya memusatkan pemerintah dalam 3 kekuasaan, yaitu kekuasaan membuat undang-undang atau badan legislatif, kekuasaan melaksanakan undang-undang, badan eksekutif, dan kekuasaan mengadili pelanggar undang-undang, badan yudikatif. Dengan sistem separation of power tersebut, Montesquieu berpendapat bahwa di luar undang-undang tidak ada hukum. Undang-undang dibuat oleh DPR, dilaksanakan oleh raja dan hakim mengadili perkara melanggar hukum. Dengan tidak adanya hukum di luar undang-undang, satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang dan hukum hanya merupakan mulut daripada undang-undang tersebut. Ajaran trias politika ini mempunyai pengaruh terhadap ketatanegaraan dan konstitusi negara lain, salah satunya adalah negara Amerika Serikat. Aliran-aliran praktik. Di dalam praktik, 3 aliran hukum antara lain aliran legisme. Aliran ini berpendapat bahwa satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang dan di luar undang-undang tidak ada hukum. Pada aliran ini, hukum hanya merupakan subsumiti automat dan pemutusan perkara hanya didasarkan pada undang-undang saja. Aliran Freirechtsbewegung dan Freirechtsschule atau hukum bebas. Aliran ini merupakan aliran bebas yang hukumnya tidak dibuat oleh badan legislatif dan menyatakan bahwa hukum tersebut di luar undang-undang. Dalam aliran ini, hakim bebas menentukan atau menciptakan hukum dan melaksanakan undang-undang atau tidak. Pemahaman jurisprudensi adalah primer, sedangkan penguasaan undang-undang adalah sekunder. Hukum bebas ini timbul di dalam masyarakat dan diciptakan oleh masyarakat sendiri, berupa kebiasaan dalam kehidupan masyarakat dalam hukum konkret atau hukum alam yang menjadi tradisi baik yang diajarkan oleh agama maupun adat istiadat. Aliran Rechtsfinding atau penemuan hukum. Aliran ini merupakan aliran antara aliran legisme dengan aliran Freirechtsschule. Aliran ini berpendapat bahwa hukum itu berbentuk dengan beberapa cara, antara lain karena pembentuk undang-undang, karena administrasi atau tata usaha, karena peradilan, karena kebiasaan atau tradisi yang sudah mengikat masyarakat, dan karena ilmu. Oleh karena itu, berpegang pada undang-undang tetapi tidak seketat aliran legisme karena hakim juga mempunyai kebebasan. Di Indonesia sendiri menggunakan aliran Rechtsfinding yang berarti hakim dalam memutuskan perkara berpegang pada undang-undang dan hukum lainnya yang berlaku di dalam masyarakat secara gebonden, Freiheit dan Freiheitsgebundenheit. Terbentuknya hukum. Hukum terbentuk dari adanya kebiasaan, di mana kebiasaan tersebut dianggap menjadi sebuah kewajiban dan juga akan mendapatkan sanksi jika tidak melakukan kebiasaan itu. Dalam kaidah hukum ini disebut dengan hukum kebiasaan yang akhirnya menjadi hukum bagi masyarakat. Jika diturunkan dan dilakukan dengan terus-menerus, nantinya hal ini akan menjadi sebuah adat bagi kita. Dan
Dari sinilah terlahir yang namanya hukum adat. Pembentukan hukum di Inggris. Inggris merupakan salah satu negara yang sampai sekarang masih berpegang pada hukum kebiasaan atau common law. Perkembangan ini dimulai pada tahun 1066. Penguasaan kerajaan di Inggris pun kerap kali berperan menjadi hakim. Oleh karena itu, hakim-hakim tersebut dinamakan Judge of Lyre atau Lyre atau itinerant judge, hakim keliling, dan pernyataan hakim inilah tumbuh common law. Di Inggris juga berlaku hukum yang berbentuk dari undang-undang atau biasa disebut statute law, yang merupakan bagian kecil dari hukum di Inggris. Contohnya offense against, homicide, theft, Dengan demikian, Inggris adalah negara yang menganut sistem hukum common law atau hukum yang terjadi dari kebiasaan jurisprudensi, pengadilan, dan perundang-undangan. Pembentukan hukum di Indonesia terbentuk dari kebiasaan dalam masyarakat yang dikenal dengan hukum adat. Namun hukum ini terbatas pada hukum perdata khususnya bagi golongan warga negara asli atau pribumi. Menurut pandangan legisme ini, hukum hanya terbentuk oleh perundang-undangan dan di luar undang-undang tidak ada hukum, sedangkan peradilan adalah penerapan secara mekanis dari ketentuan-ketentuan undang-undang pada kejadian-kejadian yang konkret atau kasus-kasus. Pandangan Friedrich. Menurut pandangan ini, hukuman hanya berbentuk oleh peradilan. Undang-undang kebiasaan dan sebagainya hanya dianggap sebagai saran pembantu bagi hukum untuk menemukan hukum pada kasus-kasus konkret. Pandangan Rechtfinding. Karena keduanya pandangan sebelumnya tidak dapat dipertahankan, maka timbullah aliran Rechtfinding yang berdiri antara legisme dan Friedrich. Pada pandangan ini menyatakan bahwa hukum itu berbentuk melalui beberapa cara. Pertama-tama karena Whittaker, pembentuk undang-undang, yang membuat aturan-aturan umum, hakim harus menerapkan undang-undang. Penerapan undang-undang tidak dapat langsung diterapkan secara mekanis, melainkan harus melalui proses penafsiran atau interpretasi. Undang-undang tidak dapat lengkap sempurna, terkadang digunakan istilah yang kabur, yang maknanya harus diberikan lebih jauh oleh hakim dan juga terkadang terdapat kekosongan atau limtes dalam undang-undang yang harus diisi oleh peradilan. Hukum yang juga terbentuk dari pergaulan sosial yang di dalamnya terdapat kebiasaan. Peradilan kasasi berfungsi terutama untuk memelihara kesatuan hukum dan pembentukan hukum. Penafsiran hukum. Ada macam-macam cara penafsiran. Yang pertama, dalam pengertian subjektif dan objektif. Dalam pengertian subjektif yang dikehendaki oleh pembuat undang-undang. Dalam pengertian objektif itu apabila penafsirannya lepas daripada pendapat pembuat undang-undang dan sesuai dengan adat bahasa sehari-hari. Dalam pengertian sempit dan luas. Dalam pengertian sempit atau restriktif, yakni apabila dalil yang ditafsirkan diberi pengertian yang sangat dalam pengertian secara luas atau ekstensif. Ialah apabila dalil yang ditafsirkan diberi pengertian seluas-luasnya atau juga disebut dengan penafsiran analogis. Dilihat dari sumbernya, penafsiran dapat juga bersifat otentik, ialah penafsiran seperti yang diberikan oleh pembuat undang-undang, seperti yang dilampirkan pada perundang-undangan sebagai penjelasan. Ini mengikat juga pada umum, doktriner atau ilmiah. Penafsiran yang didapat dalam buku-buku dan lain-lain dari hasil karya para ahli, karena berupa teori atau bersifat teoritis, hakim menjadi tidak terikat dalam hal ini. Hakim ialah penafsiran yang bersumber dari hakim atau peradilan yang hanya mengikat pihak-pihak yang bersangkutan berlaku bagi kasus-kasus tertentu. Metode penafsirannya ada bermacam-macam. Yang pertama, tata bahasa dan arti kata. Sejarah yang meliputi penafsiran sejarah hukum dan sejarah pembuatan undang-undang. Sistem
dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, keadaan masyarakat, otentik atau penafsiran resmi, dan perbandingan. Cara penerapan metode penafsiran. Pembuatan undang-undang tidak menetapkan suatu sistem tertentu yang harus menjadi pedoman bagi hakim dalam melakukan penafsiran. Karena inilah, hakim bebas dalam melakukan penafsiran. Dalam melakukan penafsiran, perundang-undangan hal yang pertama harus dilakukan adalah penafsiran gramatikal. Karena pada hakikatnya, sebelum memahami makna dari perundang-undangan tersebut, kita harus tahu arti kata-katanya. Jika perlu pun, dapat dilanjutkan dengan penafsiran otentik atau penafsiran resmi yang ditafsirkan oleh pembuat itu sendiri. Sedapat mungkin, semua metode penafsiran harus dilakukan agar mendapat makna yang tepat. Makna yang sama telah didapat dari beberapa metode tersebut. Penting sekali untuk mengambil penafsiran yang membawa keadilan setinggi-tingginya. Penjelasan tentang berbagai macam metode penafsiran. Macam-macam penafsirannya, ada penafsiran gramatika atau tata bahasa. Penafsiran menurut kata-kata atau tata bahasa di samping kata-kata itu. Dalam penafsiran gramatika ini juga harus dihubungkan pula dengan susunan kalimat-kalimat dan dengan peraturan-peraturan lain. Penafsiran historis. Penelitian terkait sejarah daripada perundang-undangan yang bersangkutan. Umumnya penafsiran ini dibagi dalam penafsiran menurut sejarah pembuat undang-undang. Penafsiran ini biasa juga dibilang dengan penafsiran sempit dan hanya menyelidiki apa maksud dari pembuat undang-undang dalam menetapkan peraturan itu. Siapa yang membuat perancangan undang-undangan itu, apa dasarnya, apa yang diperdebatkan dalam sidang DPRD DPR maksud saya, sehingga undang-undang itu dapat ditetapkan secara resmi. Penafsiran menurut sejarah hukum. Penafsiran menurut sejarah hukum adalah penafsiran secara luas karena penafsirannya termasuk di dalamnya penafsiran yang menyelidiki apakah asal-usul peraturan itu dari suatu sistem hukum yang dulu pernah berlaku atau dari sistem hukum lain yang sekarang masih berlaku di negara lain. Misalnya KUH, perdata yang berasal dari Burgerlijk Wilbert atau BW di negara Belanda. Penafsiran sistematis. Penafsiran yang menghubungkan pasal atau satu dengan yang lain dalam satu perundang-undangan hukum lainnya, atau membaca penjelasan suatu perundang-undangan sehingga kita mengerti apa yang dimaksud. Penafsiran sosiologis. Penafsiran ini disesuaikan dengan keadaan masyarakat. Dan penafsiran otentik. Penafsiran secara resmi. Penafsiran ini dilakukan oleh pembuat undang-undang itu sendiri, oleh instansi yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, tidak boleh oleh siapapun dan pihak manapun. Penafsiran ini bersifat subjektif. Maksud dari penafsiran otentik ini adalah agar berlaku secara umum. Penafsiran perbandingan ialah suatu penafsiran dengan perbandingan antara hukum lama dengan hukum positif yang berlaku saat ini, antara hukum nasional dengan hukum asing dan hukum kolonial. Dalam penafsiran perbandingan akan terlihat antara lain hukum lama dengan hukum positif yang berlaku saat ini, atau mungkin hukum lama masih cocok untuk diterapkan pada masa ini. Hukum nasional sendiri dengan hukum asing. Pada hukum nasional terdapat kekurangan. Apabila ada keinginan untuk mengambil alih hukum asing negara lain, apakah hukum asing itu cocok dan sesuai dengan kepentingan nasional? Hukum kolonial peninggalan penjajah. Lalu ada pengisian kekosongan hukum. Masuk di bagian pendahuluan, Scholten berpendapat bahwa hukum itu merupakan suatu sistem terbuka atau open system. Pendapat ini timbul berdasarkan pertimbangan tentang pesatnya kemajuan dan pertumbuhan masyarakat. Oleh karenanya, dalam hukum yang ketinggalan itu terdapat banyak kekosongan di dalam sistem hukum yang terpaksa harus diisi oleh hakim, asalkan pengisian atau penambahan itu tidak membawa perubahan prinsip pada sistem hukum yang berlaku.
Hukum merupakan sistem terbuka tersebut dapat dimengerti karena hukum sifatnya dinamis yang berkembang secara terus-menerus dan suatu proses perkembangan. Hal ini membawa konsekuensi bahwa hakim dapat membawa harus limtin atau kekosongan di dalam sistem hukum asal penambahan tadi tidak mengubah sistem pada pokoknya. Dalam hal ini, hakim membuat suatu pengertian yang mengandung persamaan. Pengertian ini adalah asas hukum yang menjadi dasar lembaga hukum yang bersangkutan. Membuat pengertian hukum adalah suatu perbuatan yang bersifat mencari. Asas hukum yang menjadi dasar peraturan hukum yang bersangkutan adalah konstruksi hukum atau res constructi. Konstruksi hukum ini tidak boleh diadakan secara sewenang-wenang, harus didasarkan atas pengertian hukum yang ada di dalam undang-undang yang bersangkutan. Konstruksi hukum atau penafsiran analogis. Penafsiran analogis adalah penafsiran daripada suatu peraturan hukum dengan memberi ibarat atau kias pada kata-kata tersebut sesuai dengan atas hukumnya, sehingga suatu peristiwa yang sebenarnya tidak dapat dimasukkan lalu dianggap sesuai dengan bunyi peraturan tersebut. Misalnya, menyambung aliran listrik dianggap sama dengan mengambil aliran listrik. Menganalogi merupakan menciptakan konstruksi baru, mempunyai kesamaan permasalahan dengan anasir yang berlainan. Pada prinsipnya, analogi berlaku untuk masalah hukum perdata privat, terutama sekali dalam hukum perikatan. Sedangkan untuk hukum publik yang sifatnya memaksa, tidak boleh dilakukan analogi karena terikat pada pasal 1 KUH. Pidana tidak pasal tersebut menegaskan bahwa seorang tidak dapat dihukum selain atas kekuatan atau ketentuan pidana dalam undang-undang. Beberapa contoh tentang menggunakan undang-undang secara analogi. Ketentuan peraturan perundang-perundangan untuk perjanjian jual beli berlaku juga untuk perjanjian tukar menukar seperti yang dilakukan oleh pasal 1546 KUHP Perdata. Bunyi pasal 1546 KUH Perdata sebagai berikut. Untuk selainnya, peraturan tentang perjanjian jual beli berlaku terhadap perjanjian tukar menukar. Ketentuan tentang kedudukan seorang yang di bawah pengampuan atau curatel diambil pula dari ketentuan mengenai perwalian seperti yang ditegaskan oleh pasal 452 ayat 3 KUH Perdata. Bunyi pasal itu sebagai berikut. Ketentuan-ketentuan undang-undang mengenai perwalian atas anak-anak belum dewasa tercantum dalam pasal 331 sampai dengan pasal 334, dalam pasal 362, 367, 369 sampai dengan pasal 388, 391 dan berikutnya dalam bagian ini, dan 13 berlaku juga terhadap pengampuan. Kedudukan dan tugas seorang kurator sama dengan seorang wali, sedangkan kedudukan yang kurandus sama seperti seorang yang belum cukup umur. Menggunakan undang-undang secara analogi terhadap pasal 1576 ayat 1 KUH Perdata tentang pengertian Cobreak Greenhu. Maksudnya adalah dijual barang yang dalam perjanjian sewa-sewanya, maka perjanjian sewa-sewanya itu tidak gugur. Bunyi pasal 1576 ayat 1 KUH Perdata sebagai berikut. Dengan dijualnya barang yang disewa, suatu persewaan yang dibuat sebelumnya tidak diputuskan, kecuali apabila telah diperjanjikan pada waktu yang menyewakan barang. Cobreak Greenhart setelah dilakukan secara analogi, rumusnya menjadi Levering Brick Greenhart. Artinya setiap pemindah tanganan suatu barang yang dalam perjanjian sewa-menyewa, maka perjanjian sewa-menyewa tidak gugur. Pengertian perjanjian kredit atau pinjam-meminjam uang antara nasabah dengan bank dengan berkembang pesat sekali dalam masyarakat modern, sedangkan cara tegas pengaturan perjanjian kredit tidak banyak pengaturannya dalam Undang-Undang Pokok Perbankan, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967. Penghalusan hukum ialah memperlakukan hukum sedemikian rupa atau secara halus sehingga seolah-olah tidak ada pihak yang disalahkan. Penghalusan hukum dengan cara mempersempit berlakunya suatu pasal
merupakan kebalikan daripada analogi hukum. Argumen contrario, pengungkapan secara berlawanan. Penafsiran ini undang-undang yang didasarkan atas pengingkaran artinya berlawanan, seperti antara soal yang dihadapi, soal yang diatur dalam suatu pasal dan undang-undang. Berdasarkan pengingkaran ini ditarik kesimpulan bahwa masalah perkara yang dihadapi tidak termasuk pasal yang dimaksud masalahnya, berada di luar peraturan perundang-perundangan. Penafsiran ini bertolak belakang dengan penafsiran analogis yang juga merupakan suatu konstruksi hukum dengan maksud untuk mengisi kekosongan dalam sistem undang-undang. Perbedaan penggunaan undang-undang secara analogis dan berdasarkan argumentum contrario ialah menggunakan undang-undang secara analogi memperoleh hasil yang positif, sedangkan argumentum contrario memperoleh hasil negatif. Menggunakan undang-undang secara analogi adalah memperluas berlakunya ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan, sedangkan secara contrario mempersempit berlakunya ketentuan undang-undang. Persamaannya ialah yang pertama itu penggunaan undang-undang secara analogi dan argumentum contrario sama berdasarkan konstruksi hukum. Kedua cara tersebut sama-sama dapat dipergunakan untuk menyelesaikan suatu masalah. Kedua cara tersebut sama diterapkan sewaktu pasal dalam peraturan perundang-undangan tidak menyebut masalah yang dihadapi terdapat limanten di dalam peraturan perundang-perundangan. Maksud dan tujuan antara kedua cara tersebut ialah sama-sama untuk mengisi kekosongan di dalam undang-undang. Sumber-sumber hukum. Segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mengikat dan memaksa, sehingga apabila aturan-aturan itu dilanggar akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata bagi pelanggarannya. Yang dimaksud segala sesuatu adalah faktor-faktor yang berpengaruh terhadap timbulnya hukum. Faktor-faktor yang merupakan sumber kekuatan berlakunya hukum secara formal, artinya di mana hukum itu dapat ditemukan, dari mana asal mula hukum sehingga dasar putusannya dapat diketahui bahwa suatu peraturan tertentu mempunyai kekuatan mengikat atau berlaku dan lain sebagainya. Maka dari itu, Profesor Dr. Sudikno SH dalam bukunya Mengenal Hukum, terbitan Liberty 1986, jam Selaman 26. Sumber hukum itu sendiri digunakan dalam beberapa arti sebagai asas hukum, sebagai sesuatu yang merupakan permulaan hukum, misalnya kehendak Tuhan, akal manusia, jiwa bangsa, dan sebagainya. Menunjukkan hukum terdahulu yang memberi bahan-bahan kepada hukum yang sekarang berlaku, misalnya hukum Prancis dan hukum Romawi. Sebagai sumber berlakunya yang memberi kekuatan berlaku secara formal kepada peraturan hukum penguasa masyarakat. Sebagai sumber dari mana kita dapat mengenal hukum, misalnya dokumen, undang-undang, lontar, batu, bertulisan, dan sebagainya. Sebagai sumber terjadinya hukum, sumber yang menimbulkan hukum. Pendapat berbagai pakar hukum. Algra membagi sumber hukum dalam sumber hukum material dan sumber hukum formal. Sumber hukum material ialah tempat dari mana materi hukum itu diambil. Sumber hukum material ini merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum, misalnya hubungan sosial, hubungan kekuatan politik, situasi sosial, hukum, ekonomi, tradisi atau pandangan keagamaan, kesusilaan, hasil penelitian ilmiah atau kriminologi, lalu lintas dan perkembangan internasional, keadaan geografis. Sumber hukum formal merupakan tempat atau sumber dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Van Apeldoorn dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum terjemah Mr. Octarit Sardino, penerbit Norkomala tahun 1954, halaman 72, membedakan 4 macam sumber hukum. Sumber hukum dalam arti historis, yaitu tempat kita dapat menemukan hukumnya dalam sejarah. Satu, dari segi historis, sumber hukum dan arti historis ini dibagi oleh lanjut menjadi 2, yaitu sumber hukum yang merupakan tempat
dapat ditemukan atau dikenalnya hukum secara historis, dokumen-dokumen kuno, lontar, dan sebagainya. Sumber hukum yang merupakan tempat pembentukan undang-undang mengambil bahannya. Sumber hukum dalam arti sosiologis merupakan faktor-faktor yang menentukan isi hukum positif yang misalnya keadaan agama, pandangan agama, dan faktor-faktor. Sumber hukum dalam arti filosofis yang dibagi lebih lanjut menjadi dua. Pandangan yang mencoba menjawab pertanyaan ini yaitu pandangan teoritis. Menurut pandangan ini, isi hukum berasal dari Tuhan. Pandangan hukum kodrat. Menurut pandangan ini, isi hukum berasal dari akal manusia. Pandangan mazhab historis. Menurut pandangan ini, isi hukum berasal dari kesadaran hukum. Sumber kekuatan mengikat dari hukum. Mengapa hukum mempunyai kekuatan mengikat? Mengapa kita tunduk pada hukum? Sumber hukum dalam arti formil yang dimaksud ialah sumber dilihat dari syarat terjadinya hukum positif merupakan fakta yang menimbulkan hukum yang berlaku mengikat hakim dan berpenduduk. Ahmad Sanusi 1977 34 membagi sumber hukum menjadi dua kelompok, yaitu sumber hukum normal yang dibaginya lebih lanjut menjadi sumber hukum normal yang langsung atas pengakuan undang-undang, yaitu undang-undang perjanjian antar negara kebiasaan. Sumber hukum normal yang tidak langsung atas pengakuan undang-undang, yaitu perjanjian, doktrin, jurisprudensi. Sumber hukum abnormal yaitu proklamasi, revolusi, kopi, etap. TEP MPRS nomor 20 MPR 1966 menggunakan istilah sumber tertib hukum, yaitu Pancasila, Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, Dekret Presiden 5 Juli 1959, Undang-Undang Dasar, Surat Perintah 11 Maret 1966. Sumber hukum filosofis, ideologis, dan sumber hukum yuridis. Sumber hukum filosofi ideologis ialah sumber hukum yang dilihat dari kepentingan individu, nasional atau internasional, sesuai dengan falsafah dan ideologi atau way of life yang dianut di suatu negara, misalnya di negara blok barat, Amerika, Inggris, Belanda, Jerman Barat, Prancis, dan Belgia. Sumber hukum liberalisme dan individu. Di negara Triabesi dulu dan tirai bumbu Uni Soviet RRC Cekoslowakia ialah komunisme historis materialisme yang diterapkan dengan paham Leninisme, Maoisme, Titiosme. Di negara kita, Republik Indonesia, sumber filosofi ideologis adalah Pancasila. Sumber hukum segi yuridis merupakan penerapan dan penjabaran langsung dari sumber hukum segi filosofis ideologis yang diadakan pembedaan antara sumber hukum formal dan sumber hukum material. Lalu ada undang-undang. Undang-undang merupakan sumber hukum formal di samping kebiasaan traktat, jurisprudensi, dan doktrin. Banyak orang yang termasuk deontological orang awam tetapi terpelajar menurut istilah Appledorn tidak mengerti perbedaan antara undang-undang dan hukum. Mereka menganggap undang-undang yang dikeluarkan oleh pemerintah adalah hukum dan oleh karenanya perlu diadakan pembahasan lebih lanjut tentang undang-undang yang dimaksud. Apakah undang-undang itu? Ada yang mengatakan bahwa undang-undang adalah suatu peraturan negara yang mempunyai kekuasaan hukum yang mengikat, diadakan dan dipelihara oleh penguasa negara. Lalu undang-undang adalah produk dari pada pembentuk undang-undang yang terlihat dari Presiden dan DPR seperti yang dimaksud dengan pasal 5 ayat 1, pasal 20 ayat 1 Undang-Undang 1945. Terbentuknya undang-undang. Cara pembentukan undang-undang. Cara pembentukan undang-undang dan badan mana diberi wewenang tergantung kepada sistem pemerintahan yang dianut oleh negara yang bersangkutan. Sistem Indonesia adalah lain daripada sistem di negara Belanda dan akan berlain pula dengan sistem di Amerika. Pembentukan undang-undang. Di negara Belanda yang berwenang untuk membuat undang-undang adalah raja atau koan bersama
Staten-Generaal berdasarkan Grondwet negara Belanda pasal 112 di Amerika Serikat. Dengan demikian, dalam sistem pemerintahan teras politika yang berwenang untuk membuat undang-undang adalah badan legislatif saja. Badan eksekutif merupakan pelaksanaan saja, dan apabila terjadi pelanggaran, badan yudikatif yang harus mengadili. Bagaimana cara pembuatan undang-undang di Indonesia? Berdasarkan Undang-Undang Dasar, maka pembuatan undang-undang dilaksanakan oleh Presiden bersama Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR di Undang-Undang 1945 Pasal 5. Untuk dapat diajukan atau diusulkan ke DPR, dibuatlah rancangan undang-undang terlebih dahulu. Inisiatif pembuatan rancangan undang-undang dapat diambil oleh Presiden maupun oleh anggota DPR. Namun kenyataannya di dalam praktik yang inisiatif yang diambil oleh Presiden, bahkan pernah terjadi bahwa pihak DPR bertahun-tahun tidak mengambil inisiatif tersebut. Hal ini disebabkan karena lebih banyak memerlukan undang-undang adalah badan eksekutif atau Presiden yang melaksanakan berputarnya roda pemerintahan. Kedudukan Presiden dan DPR sama kuatnya. Kedudukan Presiden dan DPR sama kuatnya. Yang dibicarakan sini adalah mengenai pembuatan undang-undang atau undang-undang dalam arti formal dan bukan dalam arti material. Presiden dan DPR sama-sama menjadi kunci dari pembentukan undang-undang. Kalau di muka telah dibicarakan tentang pembuatan undang-undang, terdapat dua cara atau sistem, ialah sistem umum. Sistem umum ini, sistem penyusun ini daripada undang-undang dengan hanya mengisi pokok-pokoknya saja yang dimasukkan dan dimuat hanya bergaris besarnya saja, atau undang-undang pokok. Undang-undang lengkap, maka undang-undang oleh pembuatan diisi dengan pasal-pasal lengkap sekali, terperinci dan jelas, lebih banyak mengarah ke hukum dalam bentuk kodifikasi. Sistem ini banyak dianut oleh negara Eropa kontinental. Undang-undang dalam arti formil dan material. Undang-undang dalam arti formil. Undang-undang dalam arti ini adalah keputusan penguasa yang diberi nama undang-undang atau undang-undang yang dilihat dari segi bentuknya. Undang-undang dalam arti material yang dimaksud undang-undang ini yaitu ada beberapa. Pertama, penetapan kaidah hukum yang disebutkan dengan tegas sehingga menurut sifatnya menjadi mengikat. Semua peraturan perundangan-perundangan yang bersifat mengatur artinya berlaku untuk umum. Keputusan penguasa yang dilihat dari segi isinya mempunyai kekuasaan mengikat untuk umum. Ditinjau dari segi isinya, undang-undang diartikan material apabila ia sebagai peraturan yang dikeluarkan oleh sesuatu alat penguasa. Di sini badan dan cara pembentukannya adalah sekunder, tetapi pada umumnya undang-undang formil juga memenuhi aspek materialnya. Tata jenjang atau hierarki perundang-undangan. Apa yang dimaksud dengan tata jenjang perundang-undangan? Jenjang perundang-undangan adalah urutan-urutan mengenai tingkat dan derajat daripada undang-undang yang bersangkutan dengan mengingat badan yang berwenang yang membuat dan masalah-masalah diaturnya. Lalu bagaimana derajat kedudukan Undang-Undang Dasar 1945? Di mana letak tata jenjang TAP MPR? Di mana letak tata jenjang undang-undang, peraturan pemerintahan dan sebagainya itu? Bagaimana bentuk dan tata urutan perundangan di Indonesia setelah Indonesia merdeka? Sebelum Indonesia merdeka, zaman Hindia Belanda, hierarki perundang-undangan di negara Belanda. Kekuatan dan kekuasaan berlakunya undang-undang. Apakah yang dimaksud kekuatan dan kekuasaan berlakunya undang-undang? Yang dimaksud dengan kekuasaan berlakunya undang-undang kekuatan mengikat antara undang-undang, sedangkan yang dimaksud dengan kekuasaan ialah kekuasaan berlakunya undang-undang terhadap lingkungannya. Selanjutnya, sampai di manakah kekuatan berlakunya undang-undang? Lingkungan berlakunya undang-undang, waktu mulai dari akhir berlakunya temporal sphere atau sphere of time, territorial sphere atau daerah berlakunya undang-undang. Masa berlakunya undang-undang. Mengenai masa berlakunya sebuah undang-undang biasanya ditemukan dalam undang-undang yang bersangkutan atau setidak-tidaknya selama waktu yang dapat ditentukan. Tentang daerah berlakunya undang-undang.
Kemungkinan dapat juga terjadi bahwa daerah berlakunya undang-undang ditetapkan oleh pejabat yang ditunjuk kemudian oleh undang-undang yang bersangkutan. Masalah orang-orangnya mengenai soal yang diatur hak menguji. Arti hak menguji, suatu hak yang menguji apakah suatu peraturan perundang-undangan berlainan atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya atau tidak, terutama dengan Undang-Undang Dasar 1945. Maksud dan tujuan pengujian hak atau wewenang menguji, hak menguji formil dan material. Menguji formil, kewenangan untuk menilai apakah suatu produk badan legislatif sudah dibuat sesuai dengan tata cara sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan bagi Indonesia pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 atau tidak. Menguji material, kewenangan untuk menyelidiki dan kemudian menilai apakah isi suatu peraturan perundang-undangan sesuai atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, serta apakah suatu kekuasaan tertentu berhak mengeluarkan suatu peraturan perundang-undangan tertentu. Lembaga yang mempunyai hak menguji. Bagaimana hak menguji di Indonesia? Kebiasaan. Beberapa pengertian kebiasaan merupakan tindakan menurut pola tingkah laku yang tetap, ejek, lazim, normal, atau adat dalam masyarakat atau pergaulan hidup tertentu. Pergaulan hidup ini merupakan lingkungan yang sempit seperti desa, tetapi dapat luas juga, yakni meliputi masyarakat negara yang berdaulat. Hukum kebiasaan. Menurut uraian, kebiasaan adalah perbuatan manusia yang dilakukan berulang-ulang, hal tingkah kebiasaan yang terima oleh masyarakat yang selalu oleh orang lain sedemikian rupa sehingga masyarakat beranggapan bahwa memang harus berlaku sedemikian. Kebiasaan sebagai sumber hukum. Pasal 15 AB yang berbunyi, selain pengecualian-pengecualian yang ditetapkan mengenai orang-orang Indonesia dan orang-orang dipersamakan, maka kebiasaan tidak merupakan hukum kecuali apabila undang-undang menetapkan demikian. Pasal 1339 KUH Perdata yang berbunyi, perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjiannya diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang. Pasal 1347 KUH Perdata berbunyi, hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan, dianggap secara diam-diam dimasukkan ke dalam persetujuan meskipun tidak dengan tegas dinyatakan. Perbandingan antara hukum kebiasaan dan undang-undang. Kelemahan hukum kebiasaan. Bahwa hukum kebiasaan mempunyai beberapa kelemahan. Hukum kebiasaan bersifat tidak tertulis dan oleh karenanya tidak dapat dirumuskan secara jelas dan pada umumnya sukar menggantinya. Bahwa hukum kebiasaan tidak menjamin kepastian hukum dan sering menyulitkan karena hukum kebiasaan mempunyai sifat aneka ragam. Persamaan antara hukum kebiasaan dan undang-undang. Keduanya merupakan penegasan pandangan hukum yang terdapat di dalam masyarakat. Keduanya merupakan perumusan kesadaran hukum suatu bangsa. Hubungan hukum kebiasaan dan hukum adat. Pengertian tentang hukum adat. Hukum adat ini termasuk dalam hukum kebiasaan. Hukum adat merupakan hukum tak tertulis, disebut juga hukum tradisional dan sudah menjadi kepribadian bagi bangsa. Adat istiadat adalah peraturan kebiasaan, soal yang sejak lama ada dalam masyarakat dengan maksud mengatur tata tertib. Profesor Supomo mengartikan hukum adat sebagai hukum yang tidak tertulis dalam peraturan legislatif, statutory law, meliputi peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak diterapkan oleh yang berwajib ditaati dan didukung oleh rakyat yang berdasarkan atas keyakinan bahwasanya peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum. Surojo 1974.259. Perbedaan antara kebiasaan dan adat. Perbedaan antara kebiasaan dan adat adalah perbedaan antara bersumber sakral atau suci, berhubungan dengan tradisi rakyat Indonesia yang telah turun-menurun. Kebiasaan wilayah berlakunya biasanya di kota sebelum atau tidak merupakan tradisi rakyat sebagian besar dari hasil akulturasi timur dengan barat yang belum diresepsi sebagai tradisi. Hukum adat itu dinamis juga. Traktat. Beberapa pengertian traktat
atau treaty adalah perjanjian yang dibuat antar negara yang dituangkan dalam bentuk tertentu. Perjanjian tersebut merupakan perjanjian internasional. Macam-macam traktat bilateral atau traktat binasional atau twizidic. Apabila perjanjian yang terjadi antar dua negara. Traktat multilateral apabila dibuat oleh banyak negara. Traktat kolektif atau traktat terbuka adalah traktat multilateral yang boleh dimasuki negara lain. Akibat yang menyangkut orang, apabila perjanjian ini menyangkut hubungan antara orang dengan orang lain, maka timbul hukum privat nasional. Sedangkan yang menyangkut bahwa orang atau umum atau negara menimbulkan hukum publik internasional. Lalu pembuatan traktat, tahap perundingan, tahap penutupan, tahap pengesahan atau ratifikasi, tahap pertukaran piagam. Penyelesaian pelanggaran traktat, masalah sengketa dalam pelanggaran hukum perdata atau privat, dalam masalah pelanggaran hukum publik. Doktrin sebagai sumber hukum formil. Doktrin adalah pendapat para sarjana hukum yang terkemuka yang besar pengaruhnya terhadap hakim. Doktrin adalah pendapat para sarjana hukum yang merupakan sumber hukum tempat hakim menemukan hukumnya. Lalu kita akan masuk di pembahasan yang selanjutnya. Penggolongan dan klasifikasi hukum dengan sumber-sumbernya berlaku serta bentuk-bentuk dari sumber itu sambil memperhatikan apa yang pernah diutarakan lebih dahulu, maka kita dapat membedakan hukum undang-undang, hukum persetujuan, hukum perjanjian antar negara, hukum traktat, hukum kebiasaan dan hukum adat, hukum jurisprudensi, hukum ilmu, hukum revolusi. Hukum tertulis meliputi hukum undang-undang, hukum perjanjian antar negara, dan sebagian kecil hukum adat. Hukum-hukum tak tertulis meliputi hukum kebiasaan, sebagian besar hukum adat, hukum jurisprudensi, hukum ilmu, dan hukum revolusi. Dengan kepentingan-kepentingan yang diatur atau dilindunginya, kepentingan siapa dan dalam kedudukan apa ia bertindak dalam sesuatu hubungan hukum, dengan tidak melupakan batas-batas tingkatnya yang selalu beralih-alih, maka kita dapat membedakan pada dasarnya 3 golongan. Pertama, kepentingan perseorangan. Kedua, kepentingan masyarakat, seperti hal mendirikan tempat pemasyarakatan di desa-desa, hal yang pengakuan badan-badan hukum, mendirikan perkumpulan perseorangan, hal ketentraman pada waktu tidur malam hari, dan lain-lain. Ketiga, kepentingan negara seperti keamanan, batas-batas wewenang dari badan-badan negara dan cara-cara melaksanakannya, perbendaharaan negara, hubungan baik dengan lain, dan sebagainya. Tentang hukum yang mengatur atau melindungi kepentingan masyarakat mungkin termasuk hukum privat, mungkin juga hukum publik. Kepentingan seseorang tentang nama, tempat tinggal, perwakilan warisan, harta benda kekayaannya, jual beli, tukar menukar, sewa-sewanya antara orang itu satu sama lain, ataupun mengenai jual beli, sewa-sewanya dengan negara adalah termasuk peraturan hukum privat. Mengikuti susunan tradisional dengan penyimpanan hal-hal detail di mana terdapat pengecualian kita golongkan dalam hukum privat meliputi hukum perdata, hukum dagang, hukum privat internasional. Hukum publik meliputi hukum negara, tata usaha negara, hukum antar negara, hukum pidana, dan hukum acara. Lalu masuk di materi yang selanjutnya. Kaidah hukum dan kaidah sosial. Manusia adalah makhluk sosial atau zoon politikon, kata Aristoteles. Kaidah sosial yang mengatur tingkah laku manusia di dalam perbandingan hukum. 1. Perbandingan hukum adalah ilmu pengetahuan yang usianya relatif muda. Dari sejarahnya kita ketahui bahwa perbandingan hukum sejak dulu dipergunakan orang, tetapi baru secara insidental. Perbandingan hukum baru
berkembang secara nyata pada akhir abad ke-20. Dengan demikian, jelaslah bahwa tujuan perbandingan hukum tidak semata-mata untuk mengetahui perbedaan dan persamaannya, tetapi jauh dari itu ialah untuk mengetahui sebab-sebab dan faktor-faktor yang mempengaruhi persamaan dan perbedaan tersebut. Perbandingan hukum mempunyai peranan penting di bidang hukum secara nasional maupun internasional. Pendeknya, perbandingan hukum mempunyai peranan penting di segala bidang hukum. Perbandingan hukum juga mempunyai fungsi penting dalam rangka penyempurnaan, pembinaan, dan pembentukan hukum nasional. Dengan mendalami ilmu pengetahuan perbandingan hukum, kita dapat mengetahui bahwa secara lebih luas dan mendapatkan pandangan jauh ke muka, sehingga lewat perbandingan hukum akan terbentuk legal planners atau ahli perencana hukum yang semakin dirasakan kebutuhannya. Perbandingan hukum. Perbandingan hukum sebagai metode penelitian. Pada hakikatnya perbandingan hukum adalah suatu metode penelitian bukan hanya suatu ilmu hukum dengan bergunakan metode membanding-bandingkan hukum yang satu dengan hukum yang lainnya. Perbandingan hukum sebagai ilmu pengetahuan. Kalau perbandingan hukum sebagai metode perbandingan dalam penelitiannya hanya sampai pada penemuan perbedaan dan persamaan saja, maka perbandingan hukum sebagai ilmu pengetahuan melangkah lebih jauh. Di samping meneliti adalah persamaan serta perbedaan tersebut. Dengan demikian, lewat ilmu perbandingan hukum dapat diketahui mengapa dalam sistem hukum di berbagai negara masih terdapat persamaan di samping adanya perbedaan. Apakah yang menyebabkan persamaan dan perbedaan itu? Bahwa dalam sistem yang sama pun masih terdapat perbedaan. Jadi dua sistem hukum yang tidak selalu menunjukkan ciri-ciri yang sama. Tujuan daripada perbandingan hukum. Kenyataan menunjukkan bahwa tiap negara mempunyai kebudayaannya dan hukumnya sendiri yang berbeda dengan hukum dan kebudayaan negara lainnya. Misalnya hukum Anglo-Saxon berbeda dengan hukum kontinental, berbeda pula dengan hukum-hukum negara sosialis. Bahkan hukum menurut BW yang berlaku di Indonesia berbeda juga dengan hukum adat kita. Misalnya Main dalam bukunya Village Communities dan Pollack dalam bukunya The History of Comparative Jurisprudence mengatakan bahwa tujuan perbandingan hukum adalah membantu menelusuri asal-usul perkembangan daripada konsepsi hukum yang sama di seluruh dunia, sedangkan Randall mengetahui bahwa tujuan perbandingan hukum adalah usaha mengumpulkan berbagai informasi mengenai hukum asing, usaha mendalami pengalaman-pengalaman yang dibuat dalam bentuk asing dalam rangka pembauran hukum. Fungsi dari perbandingan hukum. Yang pertama, fungsi teoritis daripada perbandingan hukum. Fungsi perbandingan hukum dalam pengembangan ilmu hukum termasuk dalam fungsi teoritis ini. Perbandingan hukum mempunyai peran yang sangat penting dalam era pembangunan hukum yang akan datang. Era pembangunan ini meliputi pengembangan ilmu hukum dan praktik hukum dan pembinaan hukum. Fungsi praktis daripada perbandingan hukum, di samping bermanfaat bagi teori atau pengembangan ilmu hukum, perbandingan hukum juga bermanfaat di dalam praktik hukum, khususnya bagi applied research dan pembentukan hukum baru. Fungsi perbandingan hukum dalam pembinaan hukum. Di bidang pembinaan hukum, peranan perbandingan hukum tidak boleh diabaikan. Perbandingan hukum yang diterapkan bersama dengan pengembangan filsafat hukum, sosiologi, apalagi juga dilatar belakangi oleh pengetahuan di bidang ekonomi dan psikologi. Manfaat daripada perbandingan hukum. Bahwa kita melakukan perbandingan hukum tentu karena manfaatnya. Apabila tidak ada manfaatnya, buat apa kita mengadakan perbandingan hukum, dan apakah sebenarnya manfaat perbandingan hukum itu? Manfaat daripada perbandingan hukum dapat dibagi dalam manfaat ilmiah, manfaat praktis sebagai faktor penting bagi usaha unifikasi hukum. Perbandingan hukum juga penting dalam rangka usaha menumbuhkan saling pengertian yang lebih mendalam mengenai hukum kita sendiri. Perbandingan hukum juga penting dalam rangka pelaksanaan HPT. Perbandingan hukum juga bermanfaat bagi unifikasi hukum
bukan di bidang hukum perdata, artinya bahwa untuk berbagai golongan masyarakat berlaku hukumnya sendiri-sendiri. Kita semua tahu bahwa di Indonesia masih berlaku pluralisme hukum merugikan kehidupan hukum di Indonesia. Oleh karenanya, Seminar Hukum Nasional keempat di Jakarta menyimpulkan agar diadakan usaha untuk terciptanya unifikasi hukum untuk berbagai golongan masyarakat, dan unifikasi hukum berarti berlakunya satu macam hukum bersifat nasional maupun nasional, seperti UU PA dan Perkawinan Nomor 1 Tahun 1975 unifikasi nasional. Perbandingan hukum yang juga bermanfaat bagi usaha menumbuhkan saling pengertian suatu bangsa. Perbandingan hukum juga bermanfaat bagi usaha memperoleh pengertian yang lebih mendalam mengenai hukum kita sendiri. Perbandingan hukum juga bermanfaat bagi pelaksanaan HPI, hukum perdata internasional. Perselisihan yang bersifat HPI adalah suatu perselisihan yang timbul antara negara dari satu negara warga ke warga lain. Terima kasih, sekian dari saya.